Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Hovifah dengan nomor NIM 2021-02023. Di sini saya akan melaksanakan praktikum pertama ilmu bahan pangan, yaitu perkenalan macam-macam pangan dan kerusakannya. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis penggolongan bahan pangan dan kerusakan bahan pangan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah wadah, piring, gelas plastik, dan sarung tangan plastik. Untuk bahannya terdapat toge, mie basah kuning, ikan, tahu, susu UHT, tauco, roti tawar, jagung, kacang tanah, kembang kol, dan sawi hijau. Sebelum saya melanjutkan ke bagian praktikum, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan merupakan perubahan karakteristik fisik dan kimiawi suatu bahan pangan yang tidak diinginkan atau penyimpangan dari karakteristik normal. Jadi karakteristik fisik yang dimaksud itu meliputi sifat organoleptik seperti warna, tekstur, aroma, dan bentuk. Sedangkan untuk karakteristik kimiawi itu meliputi komponen penyusunnya seperti kadar air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan lain sebagainya. Kerusakan bahan pangan itu dapat menyebabkan sebuah kebusukan. Jadi ciri-ciri dari kebusukan itu adalah bau tidak sedap, kemudian perubahan bentuk secara drastis, kehilangan daya tarik, dan perubahan nilai gizi yang merugikan. Dan apabila ditinjau dari penyebabnya, kerusakan bahan pangan itu dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Kerusakan mikrobiologis. Kerusakan ini disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, kapang, dan hamir. Jenis kerusakan ini tuh ditandai dengan timbulnya kapang, kebusukan, lendir, dan adanya perubahan warna. Kemudian yang kedua, ada kerusakan biologis. Kerusakan ini tuh disebabkan oleh kerusakan fisiologis, serangga maupun binatang pengerat. Jadi kerusakan ini meliputi reaksi metabolisme pada bahan atau enzim yang terdapat di dalamnya, sehingga terjadi proses autolisis yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Yang ketiga ada kerusakan fisik. Kerusakan fisik ini disebabkan oleh perlakuan fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan tekanan udara. Contohnya seperti kerusakan fisik adalah kerusakan warna dan tekstur pada daging yang dibekukan, tepung mengeras atau membatu karena penyimpanan pada tempat yang lembab dan sebagainya. Yang keempat ada kerusakan mekanis. Kerusakan mekanis itu kerusakan yang disebabkan karena bahan mengalami benturan-benturan mekanis yang terjadi selama pemanenan, transportasi, ataupun penyimpanan. Atau yang kelima itu adalah kerusakan kimiawi, yaitu kerusakan yang terjadi karena reaksi kimia yang berlangsung di dalam bahan makanan seperti penurunan pH, proses rigor, dan reaksi reduksi dan oksidasi. Bahan pertama yang saya nanti kerusakan pangannya adalah roti tawar. Roti tawar yang saya beli ini tidak mengalami kerusakan sama sekali, tetapi kemungkinan kerusakan yang terjadi itu adalah berjamur, perubahan fisik, dan perubahan dari segi aroma. Kemudian bahan yang kedua itu adalah kembang kol. Kembang kol yang saya beli sudah mengalami kerusakan pada bagian daunnya, berwarna hitam seperti ini. Ini dinamakan busuk hitam atau black rot. Bahan yang ketiga itu ada sawi hijau. Dari beberapa sawi yang saya beli sudah berbentuk bolong-bolong seperti ini. Ini termasuk kerusakan pangan yang mungkin disebabkan oleh hewan. Kemudian kemungkinan kerusakan pangan yang terjadi itu adalah kapang yang berwarna putih seperti wol. Dan bahan yang keempat yaitu adalah susu. Susu yang saya beli tidak mengalami kerusakan pangan sedikitpun, tetapi kemungkinan kerusakan pangan yang terjadi itu adalah perubahan rasanya, yaitu bisa asam karena pertumbuhan bakteri pembentukan asam, terutama bakteri asam laktat dan bakteri koli. Kemudian penggumpalan susu, kemudian pembentukan lendir, pembentukan gas, ketengikan, dan bau busuk. Lalu bahan yang kelima itu adalah kacang tanah.
kacang tanah yang saya beli itu tidak mengalami kerusakan pangan. Tetapi kemungkinan yang terjadi kerusakan pangan pada kacang tanah itu adalah tumbuhnya kapang, yaitu bulukan. Bahan yang keenam yaitu jagung. Jagung yang saya beli tidak mengalami kerusakan pangan apapun. Tetapi kemungkinan kerusakan pangan yang terjadi pada jagung itu adalah kerusakan fisik. Bisa berupa butir atau biji jagung ini bisa mengalami pecah-pecah atau retak. Kemudian bisa mengalami perusakan biologis, yaitu menimbulkan bau yang tidak sedap. Bahan yang ketujuh adalah tahu. Tahu yang saya beli tidak mengalami kerusakan pangan sedikit pun, tetapi kemungkinan kerusakan pangan yang terjadi pada tahu disebabkan karena adanya mikroba. Jadi penyebab kebusukan yaitu bakteri Escherichia coli dan Salmonella yang dapat menimbulkan bau busuk, rasa asam, dan berlendir pada tahu. Lalu bahan selanjutnya adalah mie kuning basah. Mie kuning basah yang saya beli setelah diamati ternyata tidak mengalami kerusakan bahan pangan sedikit pun. Tetapi kemungkinan kerusakan bahan pangan yang terjadi pada mie basah itu adalah bau asam, bau tengik, dan timbulnya lendir serta perubahan warna yang terjadi. Bahan selanjutnya yang kita amati adalah toge. Toge yang saya beli tidak mengalami kerusakan pangan apapun, tetapi kemungkinan kerusakan pangan yang terjadi pada toge itu adalah perubahan warna, yaitu menjadi kecoklatan. Umumnya kerusakan itu terjadi karena adanya pengaruh suhu, kelembapan, dan oksigen yang mempercepat terjadinya proses pencoklatan. Bahan selanjutnya adalah tauco. Tauco yang saya beli tidak mengalami kerusakan pangan apapun, tetapi kemungkinan kerusakan yang terjadi adalah tauco ini akan mengalami perubahan fisik, perubahan dari segi aroma, dan perubahan dari segi rasa. Untuk bahan yang terakhir yaitu adalah ikan. Ikan yang saya beli ini tidak mengalami kerusakan apapun, tetapi kemungkinan kerusakan yang terjadi pada ikan itu adalah warnanya yang memudar, jumlah lendir di permukaan kulit meningkat, terutama insang dan sirip. Kemudian mata menyusut dan tenggelam, pupil berkabut, kornea menjadi buram. Kemudian warna insang akan memudar, berubah dari merah, pink, kuning, abu. Kemudian daging menjadi lembek, ditekan akan rusak. Kemudian daging mudah dilepas dan perubahan bau atau aroma. Itulah beberapa kerusakan bahan pangan yang bisa disebabkan oleh mikroba, kemudian oleh hama, bakteri, oleh pengaruh suhu, dan lain sebagainya. Sekian praktikum dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.